Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk membahas salah satu tema dalam buku ini. Jadi ini bukunya. Buku ini berjudul The God Delusion, ditulis oleh seorang ilmuwan ateis bernama Richard Dawkins. Buku The God Delusion ini menjadi penanda ya era kebangkitan ateisme modern ya. Yang pertama-tama di Inggris, kemudian meluas di Eropa, lantas melanda dunia. Nah, dalam buku itu Dawkins mengajukan banyak sekali argumen-argumen yang sangat kuat untuk mendukung pendapatnya bahwa Allah itu tidak ada. Tetapi sayangnya juga sampai hari ini belum ada satupun dari pihak kaum agamawan khususnya di Indonesia yang secara terang-terangan menulis buku yang isinya membantah The God Delusion-nya Richard Dawkins tadi. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas semuanya, tapi hanya akan menyorot bab ke-7, di mana di situ Dawkins tidak mempertanyakan mengenai eksistensi Allah, tetapi dia mempertanyakan standar moralitasnya Allah gitu ya. Jadi dia banyak mengutip Perjanjian Lama. Kata Richard Dawkins, Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang menderita gejala penyakit psikis ya, yang disebut megalomania. Jadi Allah digambarkan seperti sosok yang gila hormat, gila pujaan, gila disembah gitu. Siapa yang tidak mau menyembah Allah maka akan dihukum mati. Nah, memang faktanya yang kita baca di kitab Taurat kan memang seperti itu ya. Lantas berikutnya Dawkins mengatakan bahwa Allah Perjanjian Lama itu menderita psikopat. Jadi Allah digambarkan seperti sosok monster yang kejam yang dalam perang itu memerintahkan tidak saja membunuh orang dewasa, bahkan wanita dan anak-anak pun diperintahkan ya untuk dibunuh, dibabat habis semuanya. Nah, yang kemudian membuat Dawkins heran, kenapa kok sosok Allah yang kejam seperti itu lantas dijadikan sumber moralitas oleh orang-orang Kristen? Padahal jelas karakter, tingkah laku, ya kemudian sifat-sifatnya sangat bertentangan ya dengan nilai-nilai moral serta etika dalam budaya modern. Nah, kita sebagai orang Kristen kalau tidak paham-paham sekali ya dengan kitab suci, menghadapi pertanyaan seperti itu pasti akan mengalami goncangan teologis ya. Karena selama ini kita diajarkan bahwa Allah itu penuh kasih, penuh rahmat dan kasih setia. Tetapi pada buku itu Dawkins jelas mengatakan ya didukung dengan ayat-ayat Perjanjian Lama bahwasanya Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang kejam. Nah, pada presentasi kali ini saya memang bermaksud untuk memberikan argumentasi yang kuat yang membantah tuduhan Richard Dawkins. Jadi tujuannya supaya orang Kristen tetap tahu bahwa Allah Perjanjian Lama itu sebetulnya adalah Allah yang sama dengan Allah Perjanjian Baru. Nah, sekarang saya akan membagi presentasi kali ini menjadi 4 bagian ya. Yang pertama, saya akan menilai dari perspektif sejarah. Yang kedua dari perspektif politik dan teologis. Kemudian dari perspektif moral dan etika. Dan yang terakhir kesimpulan. Nah, kita lihat dulu dari perspektif sejarah. Sebetulnya gini, kalau kita baca di Bilangan 25 ya ayat 1-9. Di situ jauh hari sebelumnya sebetulnya Allah sudah memperingatkan. Jadi dia tidak ujuk-ujuk memerintahkan orang Israel untuk langsung menyerang orang Midian, orang Kanaan. Enggak. Diperingatkan dulu. Jadi di ayat lain juga diciptakan bahwa Allah itu memperingatkan mereka. Gitu. Maka mereka diberi waktu atau kesempatan untuk bertobat. Loh, apa kesalahannya? Nah ini. Untuk orang Midian, mereka bersama orang Moab itu berusaha untuk membujuk orang Israel, menggoda orang Israel supaya mereka menyembah Baal Peor. Ini kesalahan mereka, orang Midian. Kemudian orang Kanaan, mereka mempersembahkan bayi-bayi sebagai korban dalam ritual keagamaan mereka. Itu Anda bisa baca di 2 Raja-Raja 3 ayat 27. Lantas orang Kanaan juga melakukan sexual intercourse atau hubungan seks dengan hewan. Itu di Imamat 18 ayat 23. Nah, khusus untuk orang Amalek, mereka menyerang orang Israel lebih dahulu. Jadi ketika orang Israel keluar dari Mesir,
dalam kondisi lelah, tidak berdaya begitu, diserang dari belakang sama orang Amalek. Itu Anda bisa baca di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Dan setelah itu mereka sering ya menyerang orang Israel, mau membunuh ya, orang-orang Israel. Nah, sebetulnya gini, politik bumi hangus itu adalah strategi perang yang lazim ya dilakukan di zaman kuno ya. Tidak hanya orang Israel, tetapi bahkan imperium besar pada saat itu seperti Babilonia, Assyria, Mesir, mereka melakukan genosida juga. Bahkan ketika Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, dia tidak menyisakan satupun yang hidup. Ya, semuanya dibunuh, dilibas sampai mati. Nah, lantas kesalahan Richard Dawkins begini, dia mengukur peristiwa masa lalu dari perspektif zaman sekarang. Kenapa? Di zaman sekarang kita mengenal konvensi kejahatan perang ya, yang sudah diratifikasi oleh PBB dan hukum internasional juga sudah dibuat. Itu dibuat setelah era Perang Dunia Kedua ya, karena terjadi pembantaian ya kan, Holocaust, di mana jutaan orang Yahudi dibunuh di kamp konsentrasi Jerman pada saat itu. Nah, lantas negara-negara dunia sepakat bahwa yang seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Maka dibuatlah ratifikasi ya tentang konvensi kejahatan perang. Kemudian juga ada hukum internasional dan semuanya di bawah naungan PBB. Nah, kesalahannya kenapa kok peristiwa masa lalu yang belum ada PBB, belum ada konvensi kejahatan perang, belum ada hukum internasional, kenapa kok kemudian dilihat sebagai sebuah peristiwa yang tidak lazim, padahal di zaman itu lazim. Ya. Jadi kita mau membaca dokumen sejarah macam apapun, kalau kemudian dilepaskan dari konteks, yang terjadi itu bias kesimpulan. Contohnya gini, suku-suku primitif di zaman purba, itu mereka biasa membunuh harimau itu hal yang lazim ya. Jadi berdasarkan temuan-temuan alat-alat berburu, itu didapati memang ada yang khusus untuk membunuh hewan-hewan buas seperti harimau, singa gitu dan sebagainya gitu. Ada. Tetapi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka melanggar hukum. Kita mengatakan melanggar hukum karena di zaman modern seperti sekarang ada hukum perlindungan terhadap hewan langka. Jadi kalau kita membunuh harimau di zaman sekarang berburu gitu ya di Sumatera atau di mana, kita akan kena undang-undang itu. Tetapi di zaman purba tidak ada. Itu sebuah hal yang lazim. Sama, kejahatan perang itu baru ada di zaman modern ini setelah PBB lahir gitu. Tapi di zaman kuno itu tidak ada seperti itu. Maka sebetulnya yang terjadi, Allah tidak melakukan kejahatan perang. Orang-orang Israel tidak melakukan kejahatan perang, tetapi kontekstualisasi. Gitu. Jadi sangat keliru kalau peristiwa masa lalu itu dinilai lepas konteks ya. Kesalahannya Richard Dawkins karena dia tidak adil menilai peristiwa sejarah. Itu dari perspektif historis ya, dari perspektif sejarah. Kemudian dari tinjauan politik dan teologis. Jadi gini, kita tahu bahwa orang-orang Israel itu selama ratusan tahun ya, berabad-abad mereka hidup di bawah kendali otoritas Mesir. Mereka di sana hidup sebagai budak, sebagai hamba, sehingga kemudian mereka kehilangan jati dirinya sebagai sebuah bangsa. Kenapa? Ya karena mereka dicabut dari akar sejarah nenek moyangnya. Jadi dalam bahasa psikologis itu mereka mengalami krisis identitas. Yang kedua, mereka juga mengalami disorientasi. Artinya mereka tidak tahu posisi mereka di mana dan masa depannya seperti apa, mereka tidak ada gambaran sama sekali. Kenapa? Ya karena selama ini hidup mereka hanya ditujukan untuk melayani orang Mesir, menghamba kepada orang-orang Mesir. Maka mereka tidak punya orientasi, tidak punya tujuan. Itu. Nah, setelah kemudian Allah melepaskan mereka secara ajaib ya. Itu Allah kan punya PR. Allah harus memproses mereka dari mental pecundang, mental budak menjadi mental pemenang. Yang semula tidak punya arah dan tujuan, Allah mempersiapkan mereka secara khusus ya. Nanti dari mereka akan lahir Mesias, juru selamat dunia. Jadi karena itu Allah kemudian mengikatkan diri dengan bangsa ini, dengan orang-orang Israel ini gitu. Maka dibuatlah perjanjian.
Iya. Kalau kita baca di kitab Keluaran 20 ayat 2, yang namanya perjanjian kan pasti ada dua pihak ya. Pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertamanya di sini Allah sendiri. Di Keluaran ya 20 ayat 2 di situ dikatakan begini. Akulah Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari tanah perhambaan. Jadi akulah di sini menunjuk pada Allah sebagai pihak pertama. Kemudian yang kedua, yang telah mengeluarkan engkau. Nah, engkaunya ini orang-orang Israel, orang Yahudi. Nah, dibuatlah perjanjian. Maka perjanjian lama itu konteksnya seperti itu. Ketika Allah mengikatkan dirinya kepada orang Israel, karena lewat orang Israel ini nanti Allah berencana ya akan melahirkan sang Mesias. Gitu. Jadi orang Israel dipersiapkan secara khusus, disendirikan, karena lewat bangsa ini nanti akan lahir juru selamat dunia. Itu jadi masa perjanjian lama itu, hukum Taurat itu sebetulnya hanyalah persiapan. Nanti akan datang Mesias melalui mereka. Rasul Paulus kan mengatakan begini, sebuah wasiat itu baru berlaku ketika pemberi wasiatnya mati. Tapi kalau belum mati, wasiat itu tidak berlaku. Makanya perumpamaan si anak hilang itu dianggap salah. Karena dia minta warisan itu sebelum orang tuanya meninggal. Kesalahan dia yang paling utama sebetulnya itu. Nah di sini Allah kemudian memperlakukan orang Israel itu secara khusus. Karena memang lewat mereka nanti Mesias akan lahir gitu ya. Nah perjanjian itu isinya apa? Ya hukum Taurat itu kan isinya berkat dan kutuk. Pada intinya kan begitu. Jadi Allah sebagai pihak pertama yang menaklukkan mereka. Jadi tipologinya kan begini. Sebelumnya mereka itu adalah budak di Mesir, hamba di Mesir. Sekarang mereka menjadi hamba Allah. Tipologinya kan dulu kita sebagai orang berdosa ini hidup di bawah kuasa iblis. Kita adalah hamba dosa. Kemudian setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi hamba kebenaran. Jadi orang Israel hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jadi hukum Taurat itu hukum-hukum yang tertulis, hukum-hukum yang mati, yang legalistik gitu ya. Nah sementara orang Kristen bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi hukum kasih. Kita hidup di bawah anugerah. Tipologinya begitu. Nah lantas Allah sebagai pihak pertama yang menaklukkan mereka, itu arah berjanji akan memberikan perlindungan serta berkat jika mereka mau taat. Tetapi kalau mereka membangkang, mereka lalai, mereka memberontak, maka mereka akan dihukum. Jadi itu wajar seperti itu. Jadi setiap relasi atau hubungan apapun yang serius, yang memerlukan komitmen pasti harus disertai perjanjian. Ya, jadi tidak hanya Allah dengan orang Israel, tetapi dalam hidup sehari-hari ketika Anda atau anak Anda diterima di sekolah gitu ya, maka di situ dibuat perjanjian antara pihak sekolah dengan siswa baru. Kalau nanti dia lulus kuliah kemudian diterima kerja, ada perjanjian juga yang harus ditandatangani antara pihak manajemen perusahaan dengan karyawan baru. Mau menikah juga begitu. Nah, kalau yang manusia aja bisa seperti itu, apalagi Allah gitu kan. Jadi ini sangat serius. Maka Allah memperlakukan orang Israel itu persis seperti seorang pemuda yang menjaga pacarnya ini tetap perawan, tetap suci. Supaya nanti ketika mereka menikah, anak yang lahir dari benih perempuan ini benar-benar berasal dari si pemuda ini gitu, yang sekarang menjadi suaminya. Sama seperti itu. Jadi Allah begitu menjaga kesucian orang Israel sehingga mereka tidak boleh dibasmi, mereka tidak boleh dibunuh, mereka tidak boleh bercampur baur ya dengan budaya-budaya pagan begitu. Makanya kemudian Allah sangat menjaga mereka. Ya, jadi di sini sangat-sangat sistem pemerintahnya itu teokrasi. Bukan republik, bukan monarki, tapi teokrasi. Jadi Allah sendiri yang memerintah mereka. Makanya saya kasih gambaran begini ya, kenapa kok kemudian Allah nampak seperti gila hormat katanya Richard Dawkins ya, seperti megalomania begitu. Gila disembah, gila dipuja gitu. Begini, ini perumpamaan saja. Seandainya
Presiden Prabowo hari ini datang ke kota Anda. Lantas kemudian Anda datang melihat gitu ya. Kemudian menyusup di antara pas pampres. Karena Anda berhasil, Anda bisa menyusup begitu. Tiba-tiba setelah di depan Pak Prabowo Anda tampar pipinya. Keras-keras, puak begitu. Itu ketika kemudian Anda ditembak mati di tempat pada saat itu. Apakah pas pampres kejam? Kan tidak. Kenapa? Karena ketika Anda menampar pipi Pak Prabowo sebagai presiden, itu Anda dianggap melakukan kejahatan subversif. Tidak hanya itu, Anda juga dianggap merongrong kewibawaan negara, kewibawaan Pak Prabowo sebagai presiden Republik Indonesia. Itu tidak salah kalau kemudian Anda dihukum mati pada saat itu, ditembak mati. Nah, kalau Prabowo saja yang manusia bisa seperti itu, apalagi Allah gitu. Jadi kalau Anda menyembah ya di saat itu yang selain Allah, ya tentu saja hukumannya lebih besar, lebih berat. Gitu ya, sama seperti Anda menempeleng Prabowo, hukumannya lebih berat dibanding menempeleng saya. Gitu. Kalau manusia aja seperti itu, apalagi Allah. Jadi kalau kemudian Allah menghukum mati orang-orang yang menyembah selain Dia pada saat itu, orang-orang Israel khususnya, itu demi menjaga kesucian, demi menjaga marwah dan martabat Allah, kedaulatan Allah sebagai pemimpin mereka pada saat itu. Itu ya, logik hukumnya seperti itu, logika hukumnya seperti itu. Lantas yang kedua juga begini, karena kan orang Israel ini dipersiapkan untuk nanti mereka akan melahirkan Mesias. Nah, jadi harus dijaga kesuciannya. Makanya kemudian kalau bayi-bayi orang Amalek, orang Kanaan, orang Midian itu dibunuh, yaitu untuk menghindari potensi balas dendam di kemudian hari. Yang pertama, yang kedua, untuk menegaskan bahwa nanti mereka tidak boleh kawin campur dengan anak-anak itu ketika mereka dewasa. Kan tidak mungkin ketika dewasa anak-anak itu kemudian dianggap sebagai bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Kan tidak bisa. Tidak boleh bohong kan. Memang mereka anak-anaknya orang Amalek, anak orang Kanaan, anak orang Midian. Jadi kalau misalkan kemudian itu ditoleransi, berarti nanti ada kesan bahwa mereka boleh kawin campur. Padahal tidak boleh. Gitu. Ya, jadi ini semangat teologisnya, konteks teologisnya seperti itu. Demi menjaga kemurnian, karena dari mereka nanti akan lahir Mesias, juru selamat dunia. Ya pertanyaannya, tapi kenapa kok ada yang boleh menikah dengan orang-orang kafir saat itu? Musa ya kan ada istrinya yang orang kafir, kemudian Rahab itu suaminya juga orang Israel padahal Rahab wanita kafir. Ya, nenek moyangnya itu penyembah pagan, dewa-dewa pagan. Kok boleh? Nah, di sini ini perkecualian ya. Jadi Allah di sini mau menunjukkan bahwa sebetulnya tindakan Dia melarang kawin campur itu bukan karena alasan rasial, tetapi karena alasan teologis. Jadi dibatasi tetap, tidak boleh semua, gitu ya. Jadi dengan catatan-catatan seperti itu, Allah mau menunjukkan pada kita bahwa alasannya itu bukan karena rasis, tapi karena alasan-alasan teologis. Jadi itu dari perspektif politik dan teologis. Kemudian yang berikutnya dari perspektif moral dan etika. Jadi gini ya, kalau kita belajar filsafat moral, paradigma moral itu ada 3. Yang pertama yang disebut dengan konsekuensialis. Jadi konsekuensialis ini tidak melihat moralitas itu dari sisi baik atau buruknya, tetapi dari hasilnya atau konsekuensinya. Sesuatu dianggap moral kalau itu memberikan konsekuensi yang baik bagi orang lain atau bagi umum gitu ya. Tapi kalau konsekuensinya buruk itu berarti bukan moral. Nah, ini etika yang disebut dengan konsekuensialis. Kemudian yang kedua, deontologis. Deontologis ini diperkenalkan oleh seorang filsuf namanya Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant berpendapat bahwasanya moralitas itu universal dan absolut atau mutlak. Jadi dalam hidup ini harus ada nilai-nilai yang bersifat mutlak. Ya, kalau tidak mutlak nanti kita sulit menentukan mana yang benar, mana yang salah. Karena itu moralitas itu harus mutlak. Jadi kalau moralitas mengatakan jangan membunuh, ya jangan membunuh. Itu mutlak. Gitu. Jadi ini yang namanya deontologis. Kemudian yang ketiga, virtue etik atau filsafat kebajikan. Ini dikenalkan oleh seorang filsuf namanya Aristoteles. Di situ Aristoteles tidak mendasarkan baik buruk itu dilihat dari orangnya,
Jadi bagaimana orang bisa menjadi baik ya kan dilihat dari perilaku, dari tingkah laku itu lewat pelatihan, lewat pengajaran, pendidikan begitu. Sehingga kemudian dia baik buruk itu bukan lagi melihat karena ini harus atau tidak, ini konsekuensinya memberikan keuntungan yang lebih baik atau tidak, bukan. Tapi dari orangnya, dari sifat atau perilaku orang yang menjadi baik. Itu namanya filsafat kebajikan atau virtue ethic. Nah, Richard Dawkins sebagai seorang ateis, dia tidak percaya adanya kebaikan. Jadi baik buruk itu bagi seorang ateis tidak ada. Ya, makanya mereka menganut lebih condong kepada konsekuensialis. Jadi sesuatu dikatakan bermoral kalau dampaknya itu menguntungkan. Kalau merugikan berarti dia bukan moral. Makanya orang ateis tidak mengenal istilah dosa. Gitu. Jadi kalau dianggap misalkan nih contoh ya. Anda kalau bagi kita orang Kristen selingkuh itu kan dosa. Tapi bagi seorang ateis selingkuh itu tidak dosa. Yang penting konsekuensinya membuat Anda bahagia. Ya. Tapi kalau kemudian dengan selingkuh Anda merasa bersalah kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anak, katanya orang ateis, ya jangan selingkuh. Berarti konsekuensinya itu membuat kamu tidak bahagia, kamu tidak siap. Jangan selingkuh. Tapi kalau dengan selingkuh kamu bahagia, ya tidak apa-apa, teruskan, itu bukan dosa. Yang penting istrimu tidak tahu, keluargamu tidak tahu. Itu. Jadi kalaupun sekarang saya tidak membunuh, ya karena saya tidak suka sama orang. Kalaupun saya tidak membunuh, bukan karena membunuh itu dosa atau salah. Tidak. Tapi karena konsekuensinya itu saya siap apa enggak. Kalau kemudian setelah membunuh saya ditangkap polisi, atau setelah membunuh kemudian keluarganya balas dendam kepada saya, kalau kamu takut itu ya jangan membunuh, karena berarti konsekuensinya itu tidak baik buat kamu. Gitu. Loh, kenapa orang ateis tidak percaya akan dosa? Ya kalau orang ateis percaya dosa, ya mereka konsekuensinya nanti kan ada surga neraka. Ya masa orang ateis percaya surga neraka? Kan gitu. Jadi ini ya diingat ya, orang ateis tidak percaya baik dan buruk, itu tidak ada. Ya, orang ateis juga tidak percaya dosa, yang ada konsekuensi. Ya, makanya etika mereka konsekuensialis. Sementara kita orang Kristen itu dasar moralitasnya kan kasih. Ya, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Nah, kasih ini, kasih agape ya, bukan kasih eros atau kasih filia. Kalau Alkitab tuh kasih yang paling tinggi itu kasih agape. Nah, itu meliputi ketiga hal paradigma moral tadi. Jadi di situ meliputi konsekuensialis iya, kemudian deontologisnya iya, deontologisnya Immanuel Kant, kemudian virtue etik atau filsafat kebajikan juga iya. Begitu. Ya, jadi kalau di Alkitab untuk yang konsekuensial yang deontologis ya, yang mutlak yang harus itu kita baca di 10 perintah Allah. Jadi jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan macam-macam. Hormatilah bapak ibumu. Nah, itu deontologis. Makanya dimuat di dalam Alkitab. Kemudian untuk yang virtue etik atau filsafat kebajikan, itu buah-buah roh. Anda baca di Galatia 5 itu, kasih itu ya kan, itu sabar, murah hati, itu buah-buah roh ya. Setia, kelemah lembutan dan sebagainya, itu buah-buah roh, itu virtue etiknya si Aristotle. Nah, lantas untuk yang konsekuensialis, jadi tidak melihat baik buruknya, tetapi konsekuensinya itu seperti apa, itu ditunjukkan lewat peristiwa ini yang dikritik oleh Richard Dawkins tadi, bahwa ketika Allah memerintahkan untuk membunuh, hanguskan ya, membunuh semua orang-orang itu, bahkan sampai wanita dan anak-anak. Di sini yang Allah hadapi sebetulnya bukan problem moral, tetapi problem etika. Dalam hal ini etika konsekuensialis. Gitu. Ya. Jadi kalau bedanya gini, kalau moral itu kan baik versus buruk. Ya, kalau kita diberhadapkan pada baik versus buruk, ya pastinya gampang milih kan. Setia apa selingkuh? Ya milih setia. Kemudian jujur atau bohong? Ya milih jujur. Membunuh atau membiarkan hidup? Ya membiarkan hidup, bukan membunuh. Itu problem moral, ya kan? Tapi di sini problem etik. Etik itu bukan baik versus buruk,
Tapi buruk versus buruk. Nah, ini problem etika. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, Allah memerintahkan untuk membunuh orang-orang itu semuanya. Itu karena Allah menghadapi problem etika. Maka yang digunakan adalah konsekuensialis. Mengapa? Sekarang gini, saya kasih contoh aja. Ketika ada sebuah pesawat, kemudian dia dibajak begitu ya oleh teroris. Nah, terorisnya ngancam, pesawat ini berisi 100 orang, akan saya ledakkan. Ya, atau kamu memenuhi permintaan saya. Kalau enggak, ini akan saya ledakkan. Kalau enggak, nanti ini pesawat hancur semua. Tetapi tuntutan teroris ini tidak masuk akal, yang bisa merugikan seluruh negara. Nah, kalau kemudian tentara, ya komandannya itu memerintahkan pesawat itu ditembak, sehingga ada 100 penumpang yang mati, apakah itu kejahatan? Kan tidak. Ya, jadi karena apa? Dampaknya kalau kemudian ini dibiarkan, maka satu negara akan mengalami kehancuran. Kalau keinginan si teroris ini dituruti. Dalam perang juga begitu kadang-kadang ya. Kayak kita sering nonton film kan. Ada 10 orang tentara dikejar satu peleton, satu kompi. Kemudian ada satu yang terluka. Ya, yang terluka ini menghambat pelarian teman-temannya. Akhirnya kemudian ditembaklah si ini, minta tembak saja aku supaya kalian larinya tuh bisa lancar. Bisa tidak ada gangguan. Akhirnya ditembak. Nah, apakah teman yang menembak ini melakukan kejahatan karena membunuh temannya? Kan tidak. Gitu. Nah, itulah juga yang dihadapi oleh Allah. Ketika kemudian Allah harus memilih ya, membunuh orang-orang ini, ya. Konsekuensinya nanti orang Israel bisa tetap suci, tetap kudus sehingga Mesias bisa hadir untuk menyelamatkan dosa seluruh isi dunia, atau membiarkan mereka hidup. Tapi konsekuensinya nanti rencana Allah untuk melahirkan Mesias lewat orang Israel gagal. Otomatis Allah memilih untuk memberangus atau membumi hanguskan orang-orang itu. Bangsa Midian, orang-orang Amalek, orang Kanaan dilibas semua. Karena apa? Mereka dianggap mengganggu rencana Allah untuk supaya orang Israel ini nanti akan melahirkan Mesias. Jadi ini tidak bisa dilihat hitam putih, tidak bisa. Ya, karena ini bukan problem moral, tetapi problem etika. Jadi demi ya kepentingan yang lebih besar lagi, demi kepentingan yang lebih luas lagi, maka Allah mengorbankan yang orang-orang segelintir orang ini, orang Amalek, orang Midian dan orang Kanaan. Itu ya. Jadi supaya nanti dulur-dulur tahu bahwa sebetulnya yang dihadapi oleh Allah ini problem seperti itu. Kalau dalam kasus yang lebih modern ada ini orang-orang Eskimo ya zaman dulu itu mereka kan hidup di hawa dingin ya bersalju. Ketika kemudian ada seorang tua dari kakek nenek mereka atau nenek mereka itu sakit sudah tidak karu-karuan sakitnya gitu ya. Itu biasanya oleh orang-orang Eskimo ini daripada dia tersiksa ya oleh hawa beku, itu biasanya mereka ditaruh di luar nih si neneknya ini, yang tua renta ini, supaya cepat mati. Jadi itu kalau dalam konteks zaman sekarang itu eutanasia. Kenapa? Ya karena supaya cepat mati sehingga dia tidak tersiksa. Loh, apakah kita bisa mengatakan bahwa mereka melakukan kejahatan? Tidak. Karena apa? Karena ini persoalannya bukan baik versus buruk, tapi buruk versus buruk. Si orang tua ini dibiarkan tersiksa, yang menderita sakit di bawah suhu beku, atau sekalian aja ditaruh di luar supaya dia cepat mati, supaya tidak tersiksa lama-lama. Itu pilihan yang paling buruk, pilihan yang paling baik di antara yang paling buruk. Itu sama seperti itu yang Allah hadapi ketika dia harus memerintahkan orang Israel untuk membunuh ya atau membumi hanguskan suku-suku bangsa yang saya sebutkan tadi. Itu ya. Jadi itu persoalannya seperti itu. Nah, sekarang kita tiba pada kesimpulan. Sebentar. Saya harus membaca ini soalnya saya agak lupa kalau kesimpulannya. Sebentar ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini ya. Pertama, kesimpulan dari perspektif sejarah ya. Jadi politik bumi hangus itu adalah hal yang lazim. Ya, jadi bukan kejahatan, tetapi kontekstualisasi. Jadi seperti tadi contohnya, orang purba itu boleh membunuh harimau, tapi orang zaman sekarang tidak boleh. Ya, orang zaman primitif, orang purba itu mereka hidup bersama tanpa menikah.
Mereka punya anak-anak. Loh, terus apa bisa kita ngomong mereka kumpul kebo? Kan tidak bisa. Kumpul kebo itu kan baru ada setelah agama ada kan. Mereka hidup di luar nikah karena sudah ada catatan sipil, ada gereja, ada KUA gitu. Maka kalau ada laki perempuan hidup bersama ya tanpa diberkati di gereja, tanpa mendaftar ke KUA, tanpa mendaftar ke catatan sipil, itu kumpul kebo. Tapi kalau di zaman purba tidak ada seperti itu. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka telah melakukan tindakan yang tidak bermoral. Tidak begitu ya. Jadi harus dilihat konteksnya juga. Kemudian dari perspektif politik dan teologi. Di sini teokrasi sekali lagi. Allah ketika dia memberangus atau dia membunuh orang-orang yang tidak mau menyembah dia. Bukan karena Allah gila hormat. Tetapi karena Allah itu suci dan kudus. Ya, sama seperti tadi kalau Pak Prabowo itu kita tampar kemudian kita dibiarkan saja, ya berarti Pak Prabowo sebagai presiden tidak punya wibawa. Kalau manusia aja seperti itu, apalagi Allah itu, ya. Itu yang dari perspektif politik dan teologi. Kemudian Allah menjaga kesucian orang Israel karena lewat mereka nanti Allah akan membangkitkan juru selamat. Kemudian dari perspektif moral dan etika, ini bukan problem moral tetapi problem etika. Karena kalau problem moral kan baik versus buruk. Sementara yang Allah hadapi buruk versus buruk. Itu ya. Jadi Allah terpaksa harus mengorbankan orang-orang ini ya supaya juru selamat itu yang akan menyelamatkan dosa seluruh isi dunia itu bisa hadir. Itu ya. Nah, sekarang saya coba untuk kembali merefleksi sebentar. Richard Dawkins kan tidak percaya baik dan buruk ya atau baik dan jahat. Tahu kan kenapa kok tiba-tiba ketika dia melihat kasus ini dia menjadi pengikutnya deontologisnya Immanuel Kant. Katanya konsekuensialis. Ya kan harusnya kan dia tidak boleh merasa bahwa itu kejahatan. Tidak ada kejahatan kok kata dia. Jadi di sini dia melakukan ketidakadilan dalam menilai persoalan gitu kan. Lain kalau Kristen mengakui tiga-tiganya gitu. Jadi kita tetap percaya, kami percaya sebagai orang Kristen bahwa moralitas itu mutlak, itu tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi kita juga percaya bahwa ketika Allah melakukan itu, problemnya bukan karena ini dosa atau tidak, tetapi mana di antara pilihan-pilihan buruk ini yang memberikan keuntungan lebih besar. Nah, itu yang kemudian menjadi titik lemahnya Richard Dawkins seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, saya juga mau mengaku bahwa sebetulnya saya mau memasukkan Euthyphro dilema ya di dalam argumen bantahan ini. Tetapi kemudian setelah saya pikir-pikir, Euthyphro dilema itu tidak cocok. Karena Euthyphro dilema itu berbicara hanya dua hal yang tidak diyakini oleh iman Kristen. Pertama, di situ ada unsur dualisme. Jadi kan Euthyphro dilema mengatakan begini tentang moral nih ya. Sesuatu itu baik sehingga dicintai Allah. Nah, di sini kan berarti ada dua yang baik ya. Sesuatu itu dan Allah. Padahal dalam iman Kristen yang baik hanya Allah, yang lain tuh bukan gitu ya. Jadi ini bukan monoteisme tapi dualisme. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu itu dicintai Allah sehingga dia baik. Nah, berarti kadang-kadang ada sesuatu yang jahat, yang buruk kita anggap buruk, tetapi karena Allah menyukainya, mencintainya, maka dia baik. Di sini berarti kan terjadi relativisme moral. Padahal Kristen percaya bahwa moralitas itu absolut, bukan relatif. Nah, ini makanya saya menolak Euthyphro dilema karena kedua alasan tadi ya. Satu, karena berbicara tentang dualisme, sementara Kristen monoteisme. Yang satu lagi, moralitas itu relatif, sementara Kristen percaya bahwa moralitas itu mutlak. Nah, itu ya dulur. Nah, saya pikir sampai di sini dulu, sudah setengah jam lebih. Saya mau katakan juga di sini, mau informasikan bahwa sebetulnya saya dan istri sudah menulis sebuah buku. Buku ini adalah buku Apologetika Kristen versus Ateisme Modern. Tadi saya bilang kan di awal bahwa sampai hari ini belum ada yang berani secara terang-terangan membantah buku The God Delusion ini. Tetapi saya bersama istri sudah menulis buku itu. Saya beri judul, sebelumnya itu judulnya The Holy Atheist. Tapi karena banyak yang menyangka itu buku bahasa Inggris, akhirnya saya ganti judulnya menjadi Kristen Kafir versus Ateis Beriman. Itu genrenya novel fiksi ilmiah ya. Tapi saya sampai hari ini kesulitan keuangan sehingga
tidak bisa cetak gitu, naik cetak. Barangkali ada di antara dulur-dulur yang terbeban, kalau mau menjadi sponsorship silakan. Nanti kita bisa bicara, saya akan tampilkan nanti nomor HP saya di layar ya. Silakan menghubungi saya di situ. Nanti kita bisa bicarakan mengenai teknis kerjasamanya bagaimana gitu ya. Tapi ini demi kepentingan pelayanan, bukan demi kepentingan pribadi gitu ya, dulur-dulur. Oke, sampai seperti itu dulu. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikut. Ya, salam buat keluarga, Tuhan memberkati. Bye.